Iya, tapi kan sebenarnya dari kecil sudah seperti itu berarti kan itu di luar kontrol aku sebenarnya ya. Maksudnya ini aku nggak tahu nih ada apa nih gitu. Maksudnya sempet tumbuh bulu-bulu juga ya? Iya, itu sengaja ditumbuhin. Di daerah sini ya? Iya, gitu. Nah jadi aku udah sampai putus asa gitu bener-bener. Dan aku sholat. Kalau aku makin hancur itu bisa juga aku jalanin sebenarnya. Tapi itu bukan pilihan aku saat itu. Ada lagi nggak? Iya, iya sama aku pengen nanya sih ini apa kayak belakangan kan juga viral ya, yang apa namanya menantu selingkuh sama mertuanya itu loh. Nah itu tuh kan berarti kan orang tuanya yang salah kepada anaknya dong. Kalau kayak gitu tuh berarti udah ada contoh nih bahwa nggak selalu anak yang durhaka sebenarnya gitu. Itu juga ada tanggung jawab dari orang tuanya gitu. Nah, apakah kalau seperti itu anak tuh boleh menyalahkan orang tuanya atau gimana gitu? Iya. Aku mau tahu. Jadi sebenarnya Mbak Evelyn, kalimat durhaka itu hanya diberikan untuk kelakuan anak terhadap yang kurang ajar kepada orang tuanya. Sedangkan orang tua yang berbuat salah kepada anaknya itu lebih kepada menzolimi. Menzolimi. Ya, kalimat zalim ya. Jadi zalim ini perbuatan yang paling dibenci Allah. Bahkan Rasulullah bersabda, "Thalathun da'awatil mustajabat." 3 doa orang yang tidak tertolak. Yang pertama adalah da'watul matlum, doa orang yang terzalimi. Apapun agamanya, walaupun dia bukan seorang muslim, kita menyakitinya dan dia terluka dan dia berdoa, maka doa dia akan dikabulkan Tuhan. Makanya berhati-hati menyakiti orang. Jadi siapapun yang kita sakiti, walaupun dia bukan seorang muslim, ketika dia berdoa kepada Tuhan, maka doanya akan dikabulkan. Makanya perbuatan orang yang mendolimi orang itu harus betul-betul segera bertobat. Kalau tidak, memang apa yang menjadi kesalahannya akan kembali kepada dirinya. Makanya melihat fenomena seperti itu, ini adalah sebuah fenomena yang harusnya kita kembali lagi kepada ajaran agama. Jangan sampai justru orang tua mengajarkan akhlak yang tidak baik kepada anak-anak di masa depan. Mbak Evelyn, kalau kita melihat masyarakat Indonesia kan, mohon maaf dulu kan sempat Mbak Evelyn berubah ya. Oh, suntik hormon jadi laki-laki. Artinya sempet jadi laki-laki ya, gitu loh. Itu sebenarnya apa? Itu alasan yang mendasar itu. Alasannya ya aku nggak tahu ya, aku sih ngerasa mungkin entah ada trauma di masa kecil atau apa yang aku sebenarnya nggak inget. Cuman intinya sih aku orangnya tuh penasarannya tuh tinggi. Eksperimen lah istilahnya gitu. Nah, karakter aku memang dari kecil itu tomboy. Nah, tomboy dan memang pengen tertarik terhadap yang dipakai sama laki-laki, yang dimain sama laki-laki dan lain-lain. Bahkan sempat suntik hormon itu. Iya, tapi kan sebenarnya dari kecil sudah seperti itu berarti kan itu di luar kontrol aku sebenarnya ya. Maksudnya ini aku nggak tahu nih ada apa nih gitu. Maksudnya sempet tumbuh bulu-bulu juga ya? Iya, itu sengaja ditumbuhin. Di daerah sini ya? Iya, gitu. Nah jadi aku tuh udah orangnya anaknya tomboy waktu itu dari kecil. Aku ke Jepang. Nah di Jepang itu kan seperti tadi aku bilang kan, jauh dari agama dan di Jepang itu kan lebih bebas sebenarnya, bebas gitu. Yang penting yang dilihat adalah lebih ke perilaku dia sebagai manusia tuh merugikan orang lain atau tidak gitu. Itu kan kalau di Jepang ya. Kalau di Jepang. Beda dengan di kita di Indonesia ya. Ya. Sanksi sosial betul-betul. Iya. Kalau di sana itu kan lebih ya udah asal lo nggak kerugiin orang lain ya terserah lah gitu. Oke. Sebelum saya menjelaskan nih tentang bagaimana Islam melihat laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki, tapi saya melihat
perubahan ya, Mbak Evelyn akhirnya back to fitrah, kembali kepada fitrah sebagai seorang wanita. Sebelum itu ada peristiwa apa? Karena aku ngerasa apa yang aku lakukan itu salah. Oh, Masya Allah. Iya gitu. Tapi kalau aku nggak ngelakuin itu dulu, kalau aku nggak ngelewatin itu dulu, aku nggak tahu. Maksudnya kapan itu salah? Ya itu salah. Dan kapan aku akan melakukan, aku nggak tahu. Masya Allah. Gitu. Jadi emang udah dikasih sama Allah, mungkin jalannya aku harus mentok dulu orangnya gitu. Aku nggak tahu. Tapi yang penting yang pengalaman yang lebih berharga adalah aku tahu itu salah. Gitu. Baik. Gitu. Karena aku ngerasa dengan aku merubah diri aku pakai hormon dan aku berperilaku yang tidak sesuai sama kodrat aku saat itu, makin lama awal-awal aku happy, tapi makin lama gelisah dan jadi aku ngerasa nggak ada tujuannya, maksain dan ke fisik juga nggak bagus. Baik, aku ingin menyampaikan secara perspektif hadis dan ayat bagaimana konteks fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah. Secara ayat itu terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, diciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi fitrah kehidupan memang terdiri antara laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana ketika seseorang menyalahi kodrat atau menyalahi fitrah, yang harusnya laki-laki menjadi perempuan, yang harusnya perempuan menjadi laki-laki. Nah, dalam satu hadis riwayat Bukhari nomor 5885, Rasulullah bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbak, kalau sudah ada kalimat la'ana berarti Rasulullah melaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti Allah juga melaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbihina minar rijali bin nisa wal mutasabbihati minan nisa birrijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, konteks di sini siapapun yang keluar dari fitrah menyerupai dan suka dengan di luar fitrah, maka sebenarnya itu dosa dan tidak boleh. Bahkan untuk cara berpakaian pun, Mbak Evelyn, itu ditegaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajul, Allah melaknat seorang laki-laki yalbasu lubsatul mar'ah, laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Wal mar'ah talbasu lubsatul rajul, perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Itu sebenarnya tidak disukai. Maka secara konteks bagaimana orang yang saat ini berada di posisi ini harus segera bertobat, kembali kepada fitrah. Seperti Mbak Evelyn tadi merasa baru tahu kalau itu salah, dan ternyata selama ini menemukan gelisah yang harus kembali ke jalan fitrah. Mungkin saat itu kalau misalnya gelisahnya, ya aku kan posisinya masih di Jepang ya. Sebenarnya aku untuk menjadi lebih buruk itu gampang, tapi itu pilihan. Mau menjadi lebih buruk lanjut atau aku stop, aku harus mengarah ke yang lebih baik. Itu pilihan aku saat itu. Dan aku sholat benar-benar di Jepang. Aku nggak ada tujuan, benar-benar nggak tertarik sama pasangan. Lama-kelamaan sudah tidak tertarik sama pasangan siapapun. Ngerasa sendiri, ngerasa makhluk apa sih aku gitu. Aku udah sampai putus asa gitu, benar-benar. Dan aku sholat. Kalau aku makin hancur, itu bisa juga aku jalanin sebenarnya. Tapi itu bukan pilihan aku saat itu. Aku sholat, akhirnya aku komunikasi sama Allah, dan di situ aku langsung gak pakai lama aku digerakin. Aku diarahkan harus pulang ke Indonesia. Masya Allah, itu petunjuk ya? Itu petunjuk, dan aku benar-benar ke Indonesia, mulai
entah apa yang aku mau lakukan aku nggak tahu saat itu. Tapi aku mencoba untuk bisnis dulu saat itu di Indonesia. Oh, lu kedatangan. Iya, pokoknya yang penting aku kayaknya memang aku diarahkan, energi aku dari Allah itu aku diarahkan harus ke Indonesia. Masya Allah. Iya Gitu. Mbak. Nah, Setiap orang punya masalah dan masalah, ya kan? Iya. Nah, Tapi yang penting adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Saat ini, Iya. tutup masa lalu, Iya. tinggalkan deh. Iya. Jangan pernah dibuka kembali. Yang penting sekarang, Iya. Mbak Evelyn Makanya sudah aku- menemukan jalan hijrah. Makanya aku mungkin walaupun aku di Indonesia nggak pernah hidup di Indonesia kan aku, walaupun aku ngerasa oh aku nggak ada, awalnya nggak ada temen, keluarga aku juga, keluarga inti aku kayak mama dan lain-lain di Jepang gitu. Di Indonesia nggak pernah aku hidup di Indonesia gitu waktu pas masih kecil banget aja gitu, walaupun aku ngerasa awalnya kesepian di Indonesia, tapi aku ngerasa aman dengan arti apalagi orang-orang banyak yang ngasih tahu ke aku, ini nggak bagus, ini harus kayak gini, ini harus kayak gini. Aku ngerasa aku juga itu juga pertolongan juga buat aku gitu. Masya Allah. Dia, Tapi pasti banyak pelajaran selama 9 bulan berumah tangga. Pasti adalah hikmah-hikmah rumah tangga yang menjadi pelajaran ke depannya ya Mbak ya. Dan akhirnya memutuskan untuk bercerai itu kesepakatan atau gimana? ya kesepakatan sih. Cuman kan akunya sebenarnya masih mau berusaha untuk mempertahankan.